Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi yang peduli akan hidup kami. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati hidup kami. Tuhan juga yang memberikan kesembuhan bagi sakit kami. Tuhan yang memberikan pemulihan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan yang berperkara atas hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan renungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah atas setiap kami, dan urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita ada di penghujung bulan Juli, karena besok sudah masuk bulan Agustus. Jadi bulan ini kita bicara tentang dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi ketika Tuhan menyatakan kemuliaan melalui hidup kita, itu tidak serta-merta. Seringkali, saya katakan seringkali, sebuah kemuliaan diberikan, itu ada sesuatu yang memang Tuhan izinkan terlebih dahulu. Kita kemarin ambil contoh, ada Yusuf yang diproses Tuhan sedemikian rupa. Kita melihat contoh, ada juga Ayub yang diproses demikian rupa, ya, dan banyak lagi contoh di Alkitab yang lain. Mari kita akan lihat sekarang Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Kunci kemenangan, kunci keberhasilan, kunci damai sejahtera, kunci pemeliharaan Tuhan. Inilah Amsal 3 ayat yang kelima, saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terlalu sering kita bersandar pada pengertian kita sendiri, hikmat kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Ngadepi apa-apa mesti langsung logikanya jalan. Tidak salah pakai logika, memang Tuhan memberikan itu. Tapi perhatikan, kita harus menyadari ada Tuhan yang sesungguhnya senantiasa menyertai kita. Ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kita. Walaupun kita sadari memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita berproses terlebih dahulu. Beberapa ayat firman Tuhan mengatakan, setelah kamu menderita seketika lamanya. Kenapa harus ada seperti itu? Karena Tuhan ingin membentuk iman kita. Tuhan ingin membentuk supaya kita jadi pribadi-pribadi yang kuat, orang-orang yang tidak lemah. Karena dari awal penciptaan kita mesti menyadari Allah berfirman, supaya kita bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Bagaimana menaklukkan sesuatu kalau tidak berdaya? Bagaimana manusia bisa menaklukkan apa yang diperintahkan Tuhan itu kalau dia sendiri tidak kuat? Itulah kenapa dalam proses hidup manusia kita seringkali diizinkan mengalami pergumulan, masalah. Mari kita sampaikan bahwa pencobaan itu gak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau diproses Tuhan, justru saatnya kita untuk menunjukkan bagaimana sesungguhnya kita begitu bergantung kepada Tuhan. Kita mau andalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan Tuhan, terlihat saat kita sedang mengalami pencobaan dalam hidup. Percayalah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Bahkan firman Tuhan juga katakan supaya kita jangan mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan sendiri. Memang agama Kristen ini unik. Tuhan mengajarkan supaya kita bergantung kepada Tuhan.
bukan kekuatan sendiri. Walaupun Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita, tapi kita mesti sadari bahwa Tuhan memberikan yang namanya free will, kehendak bebas. Engkau mau pilih dengan apa, silahkan. Tetapi kita mesti sadari ada firman Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan hanya percaya saja, tapi harus dengan segenap hati. Dikatakan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau kita masih bersandar kepada pengertian kita sendiri, itu artinya jalan kita sendiri, bukan jalan Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita sedang diproses Tuhan, kok rasanya nggak ada habisnya? Ada yang mengatakan, masalah satu belum selesai, muncul yang lain lagi, muncul yang lain lagi, muncul yang lain lagi. Saya katakan itulah namanya badai kehidupan. Badai itu orang nunggu siji-siji. Si absen, si hari ini masalah belum rampung, masalah lain nggak boleh datang, nggak bisa. Kadang-kadang masalah itu datang bersamaan. Yang satu belum selesai, muncul yang lain, begitu seterusnya. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan masalah-masalah itu terjadi, Tuhan pun memberikan petunjuk bagaimana supaya kita bisa melewati semuanya itu. Ya, di samping Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan petunjuk. Coba kita lihat Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Ya, sekali lagi ya, walaupun Tuhan itu memberikan kekuatan kita, memberikan pengertian, hikmat, apalah ya, pengetahuan kepada kita. Tetapi firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengetahuanmu, kekuatanmu, pengertianmu sendiri. Kita nggak bisa dikte Tuhan. Tuhan punya cara tersendiri, ya. Coba Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah, loh tuh. Tidak untuk selama-lamanya. Hanya seketika saja, hanya sesaat saja. Sekali lagi tujuannya adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, orang-orang yang kuat. Karena dari awal penciptaan, Tuhan sudah memberikan mandat. Taklukkanlah itu, menaklukkan dunia tidak mudah. Kalau kita sendiri masih bergumul dengan pribadi kita terus, kita nggak akan pernah bisa menaklukkan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Nah terus piye? Masalah bertubi-tubi, firman Tuhan memberikan resepnya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Memang masalah datang meresahkan. Memang ketika masalah datang kita seringkali dihinggapi rasa cemas, khawatir, takut, engkau gek piye. Manusiawi, saudaraku. Tetapi perhatikan, firman Tuhan katakan, serahkanlah. Ini kadang-kadang ya, seringkali saya sampaikan, kita manusia ini lucu-lucu aneh. Kuatirnya digondeli loh. Serahkanlah kuatirmu. Kuatirnya diserahkan, artinya ketika diserahkan sudah nggak di tangan kita lagi. Tapi kita masih kuatir juga. Sudah berdoa, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku, aku mau kuatir lagi. Habis amin, gue kayak piye yo. Itu namanya ora ikhlas. Boro-boro serahkanlah hidupmu, serahkan hartamu. Khawatir loh ini. Halo? Anda pernah ngalami? Hidup khawatir, gue gak piye yo. Terus apa? Dapat firman, serahkanlah khawatirmu. Berdoa, Tuhan aku serahkan kekhawatiranku. Kira-kira beramin cek khawatir pura. Nek cek khawatir lagi, berarti khawatirmu urung mbok serahke ora ikhlas. Mbok yo dikek kita yo. Kekhawatiran, ketakutan sedulure. Kalau hidup kita penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, berarti engkau belum menyerahkan kepada Tuhan. Sesungguhnya kalau engkau serahkan kepada Tuhan, janji firman Tuhan, perhatikan. Maka Ia Tuhan akan memelihara engkau. Diopeni Gusti Allah kurang apa? Coba lihat Mazmur 23 ayat 1 coba. Mazmur 23 ayat 1. Ini loh statementnya Raja Daud.
Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia gembala artinya dia mengopeni kita, Mas. Mengopeni itu Jawanya apa? Iya, betul ya Jawa itu ya. Memeliharakan hidup kita. Ya kan, kita dombanya, dia gembala. Takkan kekurangan yang dipelihara Tuhan. Tapi sekali lagi, manungso ki nggone kuatir, nggone takut, nggone cemas. Tetapi sekali lagi kita mesti berbeda dengan dunia. Orang-orang dunia boleh mengalami ketakutan, kekhawatiran karena mereka tidak tahu akan firman ini. Tetapi bersyukurlah kita mengetahui ada firman Tuhan yang begitu luar biasa. Terus dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya berarti memang badai yang terjadi kadangkala cukup berat sampai hampir goyah, sampai hampir jatuh. Tetapi tidak untuk selama-lamanya. Percaya kalau badai itu sudah puncaknya, sebentar lagi pasti akan mereda. Badai pasti berlalu. Saya kemarin tuh nggak sengaja nonton di Facebook itu ada YouTube atau Facebook lupa saya, ada wong digawe badane gede banget, orang berlarian meninggalkan tempat. Wah, ngeri sekali. Sengeri-ngerinya badai, dia pasti akan berlalu juga. Masalah dalam hidup kita pun demikian. Masalah nanti berlalu dengan kita dalam kondisi yang masih tegar berdiri atau tergeletak. Tergantung kita. Tuhan pasti memberikan pertolongan, wong dia menjanjikan kok. Dia yang memelihara kita. Pertanyaannya, maukah kita dipelihara Tuhan? Maukah kita dipimpin Tuhan? Maukah kita dilindungi Tuhan? Ada begitu banyak orang merasa bahwa Tuhan ini jauh sekali, gak kelihatan, masalah udah deket. Hati-hati. Itu yang dialami Saul. Ketika berperang musuh semakin dekat, dia ketakutan. Anak buahnya makin berkurang, akhirnya dia memberanikan diri nekat. Ya, tindakan agamawi yang dia lakukan, dia jadi imam. Tidak boleh toh, bukan bagiannya. Yang terjadi justru akhirnya berakibat buruk bagi hidupnya. Jadi saat takut, Mazmur katakan, ketika aku takut, janjimu menghidupkan aku. Nek takut, cari janji Tuhan. Cari firman Tuhan. Saat aku nggak ngerti lagi, piye yo. Saya biasanya nawang panik itu justru seringkali tindakannya juga gegabah. Wes sembuh nunjang palang sak karepe. Cobalah. Ya, contoh yang paling luar biasa itu Daud ketika Siklak dibakar, anak, istri, ternak, harta benda hilang semua. Ingat saya sampaikan di padang gurun nggak ada bekas jejaknya, kalau beberapa jam gitu sudah hilang karena ada yang namanya angin gurun. Nggak ada bekasnya lagi lah, kemana goleki? Anak buahnya ngangkat batu balangi Daud. Apa yang dilakukan? Ia menguatkan percayanya, minta baju efod untuk bertanya kepada Tuhan. Cari Tuhan, tanya Tuhan, aku mesti gimana? Sebab kesalahan sedikit saja fatal. Batu bisa melayang mengenai Daud. Karena anak buahnya udah semuanya itu saking sedihnya, kecewanya. Karena anak buahnya juga kehilangan anak istri, harta benda. Itulah yang dilakukan seorang Daud. Dia datang kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita. Kalau engkau mengalami masalah yang berat, badai dalam hidupmu, serak kuat lagi, deproon yang ngarepe Gusti Allah. Wes, masuk kamar kunci itu deprok nangis sak kemengmu. Tuhan, wes. Habis itu apa? Diamlah, dengarkan. Aja gur nangis terus, geru-geru terus. Tapi habis itu diam, dengarkan Tuhan. Aku mesti gimana Tuhan? Aku kudu piye Tuhan? Pokoknya engkau satu-satunya pengharapan. Gitu loh. Ya, kalau tanya orang kan nasihatnya macam-macam toh. Tanya Tuhan, belum tentu itu sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Sekali lagi, jalanku kata Tuhan, bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti. Mesti gimana nggak ngerti. Dan kadang-kadang Tuhan dalam memelihara, dalam menolong kita dengan cara yang tidak masuk akal. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, percaya kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Oh nanti aku pasti begini, Tuhan pasti buat aku begini. Belum tentu. Ada banyak contoh di Alkitab. Coba kita lihat di antaranya.
1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Ini contoh pemeliharaan Tuhan untuk hambanya Nabi Elia. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pernah lihat burung gagak? Kira-kira kalau Anda didatangi burung gagak membawa roti atau daging gitu lah, atau ikan gitu, mau nggak makan? Burung gagak kalau dipakai tuh Tuhan, Tuhan apa nggak bisa burung yang lain? Suka-sukanya Tuhan toh. Tuhan mau menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu jadi mungkin di hadapan Tuhan. Saya kemarin dengar, saya 2 hari nganter bapak kita, Pak Adi Sutanto. Tanggal 26 di Sragen, 27 di Wonogiri. Beliau seminar. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Saksiannya ada seorang hamba Tuhan, pedis di desa gitu, kondisinya ngenes sekali. Dia ceritakan sampai udah makan itu lauk nggak ada, nasi garam. Dia berdoa, Tuhan, aku nih hambamu, Engkau tahu keadaanku, tapi aku tetap bersyukur. Tapi kalau aku boleh minta sekali-kali daging Tuhan, sekali-kali ikan Tuhan, atau apalah, berdoa dia. Habis berdoa, kan diingatkan, Elia aja dipelihara, dikirimi roti dan daging. Paling enggak ikan kirim ke rumahku. Habis itu, amin. Dia mau keluar, buka pintu, dudak, meow. Kucing lari. Akhirnya depan pintu ada seekor ikan segar. Wah, ikan gede men. Oh, kucing tadi ya. Pak Adi bilangnya apa? Kucing berkat itu, bawa ikan. Tapi dia masih mikir, ikan ini sopo. Akhirnya dia keliling sekitarnya, Bode, Pak De, Pak, siapa yang kehilangan ikan? Ditanya semuanya. Enggak ada yang ngaku, enggak ada yang merasa kehilangan ikan. Wah Tuhan, berarti ini jawaban doaku. Ya akhirnya dia masak itu ikan, masih segar. Bukan ikan matang, ikan mentah. Dimasak, akhirnya dia menikmati. Oh haleluya, puji Tuhan. Saking senengnya, minggu dia di khotbah, dia kesaksian. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, Tuhan luar biasa. Karena kemarin Tuhan kirim kucing berkat ke rumah saya. Wah luar biasa, semua penasaran. Gimana ceritanya Pak? Gitu. Ya saksikan ya bagaimana dia waktu itu. Nyala ya. Ya waktu itu kehilangan. Dia pengen makan ikan. Tetapi tidak dapat apa-apa ketika berdoa. Tapi begitu dibukanya pintu rumahnya, dia melihat ada kucing lari dan meninggalkan seekor ikan. Ikannya besar, dia kasih, enggak tahu ikan apa gitu dia bilang. Yang uniknya lagi, selesai dia khotbah tiba-tiba ada satu orang ibu berdiri. Pak, kemarin saya kehilangan ikan. Loh, ikan ibu ya gitu loh. Loh, Bu, rumahmu kan jauh sekali. Rumahnya jauh, desa seberang. Tapi aneh, kok bisa dibawa ke sini ya? Loh, kadang-kadang Tuhan itu caranya itu ya seperti itu. Kita nggak ngerti. Dari desa seberang yang jauh bisa kucing itu membawa ikan, padahal besar ikannya. Diseret-seret gitu loh. Ya. Terus gimana Ibu? Nggak apa-apa Pak, mungkin memang berkat Tuhan untuk Bapak. Tapi gara-gara itu akhirnya besoknya jemaat mereka patungan setiap hari ngirim makanan. Ya maklum di desa gitu, dia masih perintisan gitu. Ya, ini contoh saja saudara, bagaimana Tuhan bisa pakai kucing untuk membawa berkat. Ya, jadi sekali lagi mari, jangan pernah membatasi Tuhan. Walaupun tidak masuk akal sekalipun. Walaupun mungkin dalam pikiran kita, ya cara Tuhan itu yang biasa saja, yang masuk akal saja. Tapi Tuhan bisa pakai yang seakan-akan itu tidak mungkin. Jadi mari lihat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Saya yakin ini pun gak asing dengan kita semua. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Kamu perlu apa? Keperluan ya. Jadi jangan diganti keinginan hakku. Jangan. Alatnya mengatakan keperluanmu. Tuhan tahu apa yang engkau perlu. Dan dia akan memenuhi itu. Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami hal-hal itu. Pemeliharaan Tuhan. Bagaimana supaya bisa keperluan kita dicukupkan oleh Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita dilindungi Tuhan. Kuncinya adalah pertama, dekatlah dengan Tuhan. Ya, kalau jauh bagaimana kita bisa menerima? Kita menjauh tidak bisa. Kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dengarkan Tuhan. Dekat orang mendengarkan, ya nggak bisa. Yang ketiga, setelah mendengarkan, lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Lakukan dengan yakin dan percaya, walau tidak masuk akal. Elia waktu diperintahkan Tuhan supaya dia pergi ke tepi sungai Kerit, waktu itu nggak jelas juga. Maksud aku suruh ke sana, nanti gimana? Ya kalau pakai logika nggak bisa. Saudara tahu, dia melakukannya. Karena itu kekeringan yang luar biasa sampai sungai Kerit pun garing. Lalu apa? Diperintahkan supaya pergi. Nanti ada seorang janda yang akan memelihara kamu. Kalau janda kembang, janda kaya gitu masuk akal. Ya, hartanya banyak gitu kan. Wah, Nabi Elia datang, mau makan apa? Tinggal dikasih. Ini janda miskin. Itu pun dipakai Tuhan. Sampai jandanya berpikir, aku nggak punya apa-apa, cuman ini habis ini aku makan dengan anakku, habis ini mati, selesai. Tapi Tuhan pakai orang yang katakanlah sudah mentok juga ini untuk menolong hambanya. Jadi sekali lagi jangan pernah membatasi Tuhan. Yang tidak pernah dipikir oleh manusia. Nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah didengar telinga. Disediakan oleh Tuhan. Engkau yang mengalami pergumulan dan mentok dalam pergumulanmu. Saatnya engkau cari Tuhan. Tuhan nggak menuntut engkau melakukan melebihi batas kekuatanmu. Nah, engkau sudah lakukan maksimal bagi Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan. Belum juga tembus. Tenang. Selebihnya itu bagian Tuhan. Jangan diambil. Ya, sekali lagi. Lakukan bagian kita dengan maksimal. Wes mentok. Tuhan, aku sudah maksimal. Dia yang akan lakukan selebihnya. Ya toh, dicobai besar masalah. Kalau itu sudah melampaui batas kekuatan. Selebihnya Tuhan akan berperkara. Tinggal kita melihat apa yang mau Tuhan buat. Masih ingat kejadian waktu Samaria dikepung? Itu ngeri loh. Saya baca ulang tuh ngeri. Ada fakta yang mengerikan, ada 2 orang ibu berantem. Gara-gara apa? Gara-gara dikepung kota Samaria, mereka semuanya ekonomi secara kebutuhan pangan kurang. Mahal harga-harga dan itu pun semakin habis. 2 orang ibu punya anak, akhirnya dibuat perjanjian. Yuk, hari ini anakmu kita makan. Mereka sepakat, oke. Setelah nanti habis makan anakmu, ganti anakku. Terjadi saudara, dimasak sop atau apa kurang ngerti. Intinya dimakan, bacaan nanti, ngeri sekali itu. Setelah dimakan, ibu yang punya anak satunya ini delek ke anaknya gitu loh. Wah, selesai makan, mana anakmu? Gak tahu. Wah, berantem intinya. Kok iso gitu? Perjanjiannya kemarin anakku, sekarang anakmu. Mana anakmu? Disembunyikan. Berantem akhirnya sampai ke raja. Wah, raja dengar kabar itu diperaduli. Tuanku raja, ini ibu ini jahat sekali. Kemarin anakku kami masak, kami makan. Sekarang gilirannya dia disembunyikan. Wah, raja langsung berkabung, disobek bajunya. Oh Tuhan, kenapa seperti ini keadaan rakyatku? Sampai akhirnya apa? Dia marah sama Tuhan. Oh, ini salahnya di situ. Dia marah sama Elia juga. Elisa ya. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya, tahu kisahnya kan, akhirnya ada 4 orang yang kusta itu. Dia berpikir, aku mau masuk kota atau di sini nggak ada yang ngirimi makanan lagi. Yang jeruwe ra iso metu.
Nek aku ke kota jero entek-entekan, mending aku ke perkemahan aram mbok menawa dibiarkan hidup aku hidup, nek dipateni aku mati. Neng kene ya mati. Jadi tujuannya bukan ke dalam kota, tapi ke perkemahan musuh. Tapi ketika sampai sana nggak ada orang belas, makanan banyak, harta benda banyak, dia ambil, dia sembunyikan. Baru setelah itu mereka berpikir, loh ini baginya. Nggak baik seperti ini, nggak patut seperti ini. Mosok, ya kita berlimpah, saudara kita di dalam kelaparan. Akhirnya gedok-gedok pintu gerbang, ngasih tahu kalau ini tentaranya kok nggak ada sama sekali. Ya dibiarkan coba, mati konyol di dalam kini rene uang. Makanan di luar pintu gerbang berlimpah. Ya karena ternyata malam sebelumnya ini tentara musuh ini dengar suara pasukan banyak sekali nyerbu mereka, sehingga mereka lari tunggang-langgang. Ternyata itu cuma suara yang dibuat Tuhan untuk membuat mereka pergi. Bayangkan, nerane 4 kusta. Kenapa sih orang sakit kusta kan di mata orang Yahudi pada masa itu dianggap orang yang kena kutuk. Kok ya dipakai Tuhan? Jangan pernah membatasi Tuhan. Dia bisa pakai yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Kalau engkau merasa aku sopo, aku kira sopo, engkau bisa dipakai Tuhan lebih besar daripada orang pinter. Amin. Ya jangan membatasi Tuhan. Tuhan bisa pakai orang kusta. Tadi burung gagak, ada janda miskin. Orang kusta yang dianggap kena kutuk hidupnya, dia bisa dipakai. Akhirnya apa? Raja ngirim utusan segala macam. Raja ini orang tanggam. Nggak tahu karena dia terlanjur mungkin kecewa sama Tuhan, sehingga sudah nggak percaya lagi itu. Walaupun akhirnya rakyat keluar semua. Ada ajudan raja yang mati kan, mati konyol. Gara-gara nggak percaya perkataan Nabi Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Ayo, mulai sekarang. Kalau engkau dalam pergumulan, percayalah. Engkau tidak jauh dari kuasa Tuhan. Karena mujizat Tuhan hanya terjadi kepada orang-orang yang memang butuh pertolongan. Nek sudah enak hidupnya, diberkati, bahagia, sehat, sukacita, mujizat apalagi yang dibutuhkan? Orang sehat tidak butuh mujizat kesembuhan. Orang sakit butuh mujizat kesembuhan. Makanya seringkali kalau ditanya siapa yang ingin mengalami mujizat, pertama ngacung semua. 1 kali saya khotbah di sebuah gereja, ngacung semua. Wush, pergumulannya apa nih kok banyak sekali semua, hampir semua ngacung. Saya kasih tahu, yang ngacung siap-siap ya, punya masalah yang berat. Loh kenapa? Kalau masalah ringan gak butuh mujizat, Anda sendiri bisa. Waduh, terus maksudnya apa? Iya, lihat, siapa di Alkitab yang mengalami mujizat? Ada orang lumpuh berjalan oleh Tuhan Yesus, itu mujizat kan? Iya ya. Ada orang-orang yang bahkan mengalami pergumulan berat, mengalami mujizat. Orang sakit sembuh, orang buta melihat, itu mujizat. Apakah murid-murid juga mengalami mujizat dari buta kepada melihat? Kalau sudah melihat nggak perlu kan? Jadi artinya mujizat terjadi pada orang-orang bermasalah. Kalau kalian ingin mengalami mujizat, siap-siap mengalami masalah. Akhirnya nggak jadi Pak, loh kok nggak jadi Bi? Sialah saya menyaksikan mujizat Tuhan. Akhirnya menyaksikan, korek tego ya konsone saya mengalami masalah, kamu hanya menyaksikan. Tetapi satu hal yang kita mesti mengerti, Tuhan itu peduli atas hidup kita. Bahkan mujizat pun bisa dia lakukan. Walaupun tidak selalu dengan mujizat yang spektakuler. Pemeliharaan Tuhan cukup bagi hidup kita. Amin. Mari saya mengajak kita semua. Tuhan yang mengizinkan kita diproses, tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan angkat kita. Dia akan permuliakan hidup kita, ya, supaya ada kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Orang-orang yang bersaksi mengalami pertolongan Tuhan, sesungguhnya dia sedang diangkat Tuhan. Itulah makanya tema bulan ini dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terus akan diangkat Tuhan lebih lagi. Jadi mari, yang masalahmu gede, yang masalahmu besar, kesempatan untuk engkau mengalami proses yang luar biasa. Jangan lupa. 2 pesan penting saya untuk saudara yang mengalami masalah berat ketika engkau ditolong Tuhan. Yang pertama, bersyukur. Harus. Yang kedua, bersaksi. Ingat, bersaksi adalah tentang Tuhan. Jangan aku ingin ini, enggak.
Bersaksilah, Tuhan begini, Tuhan begitu. Amin. Ya, yang terakhir yang saya tekankan kepada kita semuanya. Kalau kita sudah menyerahkan khawatir kita dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan, belajar untuk kalau sudah diserahkan jangan diambil lagi. Ya, apa yang sudah engkau serahkan kepada Tuhan jangan diambil lagi. Tuhan, aku serahkan khawatirku. Baru masih khawatir, berarti engkau belum menyerahkan seutuhnya. Tetapi kalau kita menyerahkan, dah aku percaya Tuhan, wong Jawa ngarani pasrah bongkoan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bukan kehendakku, tapi kehendaknya Tuhan. Ingat waktu Yesus di Taman Getsemani berdoa? Waktu dia berdoa, dia berkata, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini cawan murka Allah, bicara tentang penderitaan, salib dan kematian. Tapi ditambahi di belakangnya, tetapi bukan kehendakku manusia Yesus, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi kuncinya ya, bukan kehendakku manusia, tapi kehendakmu. Kalau diizinkan di proses Tuhan, Tuhan, aku percaya kehendakmu baik atas hidupku. Sekalipun berat, aku percaya, asalkan sesuai dengan kehendakmu, aku cakap menanggung semua dan pasti berkemenangan. Amin. Di balik salib ada kemuliaan. Di balik setiap penderitaan yang diizinkan terjadi, akan ada kemuliaan Tuhan yang bersinar dalam hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan. Pesan firman-Mu sudah disampaikan. Untuk kami tidak takut dan khawatir. Bahkan supaya kami menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan memelihara akan hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami masih dihinggapi kekhawatiran. Karena sesungguhnya ketika ada khawatir, ada takut, berarti kurang percaya kami kepada Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami. Ketika kami diizinkan mengalami pencobaan hidup, ketika kami diizinkan mengalami masalah dan pergumulan yang berat, Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu, bahwa Engkau sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Karena kami percaya sesungguhnya Engkau memelihara hidup kami. Dan Engkau mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Kalau hari ini ada jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan masalah perekonomian, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka mengalami Engkau Tuhan. Kalau Elia Engkau tolong, maka sesungguhnya kami percaya hidup kami pun Engkau tolong. Kalau yang lain Tuhan tolong, kami pun juga Engkau tolong. Karena kami juga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biarlah ini meneguhkan kami. Karena sesungguhnya di balik setiap perkara yang terjadi, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Melalui setiap pergumulan masalah hidup yang kami hadapi, Engkau sedang membentuk iman kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Supaya kami bisa melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Taklukkanlah semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami dalam anugerah, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan doa kami. Haleluya. Amin.